Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, terutama ibu-ibu tadi masih banyak yang tidak jawab. Saya doakan kalau tidak jawab suaminya nikah lagi. Setuju, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah aman, tidak akan ada yang nikah lagi. Karena salamnya sudah kompak. Karena isi salam itu adalah minta Alhamdulillah alladzi khalaqa Adama wa Hawa wa ja'ala minhuma rijalan katsiran wa nisa. Allahumma sholli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi min yaumina hadza ila yaumil jaza, amma ba'du. Tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya karena waktu yang sudah larut malam. Kata penghormatan kula nderek makmum dumateng pembicara ingkang dahulu. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan dua hal saja. Namun sebelum itu saya terlebih dahulu ingin mengajak kita semua yang hadir bersama-sama berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang susah karena sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah karena banyak hutang. Mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar lunas hutangnya. Atau yang menghutangi lupa. Yang susah karena belum dapat jodoh, ada enggak? Bisa angkat tangan? Nah, ini ustadz-ustadznya ini ya. Iya. Kita doakan mudah-mudahan ustadznya barokahnya maulid ini ketemu jodohnya nanti. Ya termasuk sampean kabeh ya. Hadirin hadirat yang berbahagia. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman. Saya sengaja ingin bacakan ayat yang Bapak Ibu semua hafal. Tapi tidak ngerti maksudnya. Leres mboten? Betul enggak?
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Hafal sedaya mboten? Monggo bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap yasinan dibaca, tahlilan dibaca, kumpul-kumpul dibaca, tapi gak ngerti, mboten paham. Sakniki kepingin paham mboten? Wani nyangoni piro? Tadi panitia bilang ndak ada iuran katanya. Saya mikir loh, nanti aku gak disangoni. Guyon Pak nggih, Pak nggih. Kersane mboten ngantung. Urip niku, hidup itu paling tidak dua hal Pak yang mesti harus kita perhatikan sebelum kita dipundhut atau dipanggil oleh Allah Subhanahu. Saya sering menyampaikan bahwa manusia hidup sekali, mendapat panggilan dua kali dari Allah. Dan ini berkali-kali saya sampaikan. Panggilan pertama dilewatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diundang sebelum kita dipundhut atau dipanggil oleh Allah Subhanahu. Saya sering menyampaikan bahwa manusia hidup sekali, mendapat panggilan dua kali dari Allah. Dan ini berkali-kali saya sampaikan. Panggilan pertama dilewatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diundang untuk menjadi tamu Allah, baik lewat jalan haji maupun umroh. Alhamdulillah, tepat tanggal 12 kemarin ngepasi Maulid Nabi, posisi saya berada di Madinah. Baru kemarin Jumat datang, saya menyampaikan salam dari umat Islam yang ada di Indonesia, baik yang mengenal saya yang tidak, mudah-mudahan punya kesempatan menjadi tamu Allah. Datang ke tanah suci, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, panggilan Allah dilewatkan malaikat Israel. Diundang alias dijemput mati. Dan yang mesti kita harus tahu, tidak ada seorang pun diberitahu ketika mau mati, kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad datang Israel, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah,
Waalaikumsalam. Lalu Rasulullah bertanya, ya Israil, jikta zairon am qabidon. Panjenengan ini ujuk-ujuk datang hari ini, sekarang ini. Tujuannya ini ziarah, nyambangi aku atau mau melaksanakan tugas? Apa jawab malaikat Israel? Jitu zairon wa qabidon. Dua-duanya Nabi. Pertama saya memang datang niat ziarah, sambang, dan dua sekaligus melaksanakan tugas. In azin tali, itu pun jika engkau Rasul memberi izin. Fa'illah, jika tidak saya akan matur kembali pada Allah Subhanahu. Artinya Rasul ketika mau meninggal diberi tahu. Yang kedua, tidak ada satupun manusia sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang yang bisa hidup abadi selama-lamanya di atas muka bumi ini. Seandainya ada, tentu yang paling berhak menerima request ini adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad falau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana Muhammadun fiha mukhallada. Andai dunia ini diperuntukkan seseorang bisa hidup selama-lamanya di atas muka bumi, tentu yang paling berhak adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa? Dalam hadis qudsi Allah tegaskan, laulaka walaulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karenamu Muhammad, dan kalau tidak karenamu Muhammad, dan kalau tidak karenamu Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit bumi dan isinya. Ternyata Allah yang ciptakan langit bumi dan isinya karena manusia itu pun harus berpisah dengan langit bumi dan isinya. Apalagi kita orang Bukit Sari ngadakno maulutan aja gak gelem iuran, wis kena. Mana Pak Rio ini? Pak Rio, ini mana Pak Rio-nya? Jangan diajarkan umat ini pelit, Pak. Ya. Semua yang kita nikmati ini ada karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka sudah sepantasnya Pak Maulid itu iuran. Masa kalah dengan artis ya? Ada orang beralek itu ngundang artis, tidak pakai iuran, sanggup ngasih amplop 15 juta. Betul nggak? Tidak iuran Pak. Ngadakan Maulid Nabi, ngundang kiai. Pinten pasaran itu ngeriki? Ayo, berapa pasarannya? Artis 15, kiai berapa? Ada 10 juta, 5 juta. Lah berapa nanti ini sangunya ini? Akhirnya apa? Anak cucu kita
ditanya, nak cita-citamu kepingin jadi apa, pasti jawabnya kepingin jadi artis. Sekali datang 15 juta ndak pakai iuran. Kemarin Kiai Khozin datang satu desa, waduh, pengumumannya satu desa, sangune mboten jelas. Loh, ini saya bukan mencari uang Pak, tidak Pak, tidak, tapi ingin menggugah umat Islam jangan lebih memuliakan artis daripada kiai, betul nggak? Lah berapa nanti ini sangunya ini? Akhirnya apa? Anak cucu kita ditanya, nak cita-citamu kepingin jadi apa, pasti jawabnya kepingin jadi artis. Sekali datang 15 juta ndak pakai iuran. Kemarin Kiai Khozin datang satu desa, waduh, pengumumannya satu desa, sangune mboten jelas. Loh, ini saya bukan mencari uang Pak, tidak Pak, tidak, tapi ingin menggugah umat Islam jangan lebih memuliakan artis daripada kiai, betul nggak? Loh, saya ini biasanya kalau kesini ini tidak tangan kosong Pak, mesti bawa oleh-oleh. Cuman karena ini mendadak aja ngundangnya, lupa tidak bawa oleh-oleh. Tanya sama beliau-beliau yang sepuh-sepuh itu, selalu saya itu kalau datang mesti bawa oleh. Jadi artinya kalau saya mengingatkan seperti, bukan tujuan saya nyari duit, tapi umat Islam ini harus berbuat, berkorban, karena semua yang kita terima anugerah dari Allah adanya sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa menit ini? Pun ditambah 10 menit lagi, nggih. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Pertama, manusia ini Pak, mumpung masih hidup, jangan sampai kita ndak punya wanak tubuh makodam, ngumpulno sangu bekal mati menghadap Allah Subhanahu, sholat, puasa, zakat, ya termasuk kayak begini ini bagian daripada makodamu, wanak tubuh makodamu, akan kita jumpai nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita tempuh, kita lakukan selama hidup ini. Makanya saya doakan yang kaya cepat daftar haji. Kalau tidak nututi karena sudah tua, cepat berangkat umroh. Saya itu pernah kunjung ke daerah Madura Pak, didongengin salah seorang kiai. Kiainya sudah sepuh, namanya Kiai Mudasir. Dia punya tetangga sukses, menjadi orang yang kaya raya. Saking kayanya punya mobil truk itu 200. Berapa rodanya itu coba? Mumet kan? Mumet kan? Namanya kiai tidak pernah bosan. Cong, haji cong, haji cong. Nah, ini bahasa Madura. Kalau bahasa Indonesianya, nak haji ya, haji ya. Karena kiai itu memang tugasnya seperti itu Pak. Iya, tapi mboten berangkat. Ketemu di eling nomane. Enggak pernah putus asa kiai ini. Lama-lama mendengar sakit Pak. Nah, ini hati-hati yang sugih ndak haji-haji ini nanti ya. Lama-lama mendengar sakit.
diobati kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya jadi meninggalnya. Kullu da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit bisa diobati kecuali penyakit yang menjadikan sebab kematian seseorang, ini tidak ada obatnya. Kullu da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit ada obatnya, illal maut, kecuali penyakit yang menjadi sebabnya kematian seseorang, itu tidak bisa diobati. Kecuali Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa itu diterangkan dalam tafsir, pada zaman itu sudah memasuki era ilmu kedokteran, Pak, ilmu tib. Dalam sehari itu bisa mengobati 50.000 dalam sehari dengan doa atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya ketika orang yang kaya tadi ini sakit gak bisa diobati, jadi meninggalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Di Madura, Pak, itu kalau ada suami kaya meninggal, istrinya itu langsung terkenal mendadak. Terkenal mendadak menjadi janda kah? Kalau di Bukit Sari kira-kira gimana ini? Pak Rio kok diem aja ini? Nah, akhirnya terkenal, banyak orang-orang yang menghampirinya ingin menjadi pengganti dan penerus almarhum. Alhamdulillah. Pak, alhamdulillah. Kebetulan waktu sakit, Pak, waktu sakit, si kaya ini yang sakit ini wasiat, Dek, nanti kalau aku ndak sembuh-sembuh meninggal, tolong dimakamkan pinggir jalan ya. Biasa kan kalau orang kaya ngambil kapling perumahan kan mesti di pojok pinggir jalan, namanya orang mati pun juga begitu, pesan supaya dikubur dimakamkan pinggir jalan. Dilaksanakan sesuai wasiatnya. Setelah iddah, bener Pak, istri yang kan apa itu terkenal mendadak tadi langsung menerima lamaran, langsung nikah, dapat suami baru. Alhamdulillah. Yang ngenes itu apa, Pak? Yang bikin ngenes itu apa? Bahasa Indonesianya ngenes itu apa? Bukan gerges ya? Apa? Yang bikin ngelongso. Nah, almarhum ini, Pak, sebelum meninggal sempat beli fortune baru lunas pula. Siapa yang enak? Siapa yang enak? Alhamdulillah. Pagi-pagi istri bilang, Mas, antar ke pasar. Naik mobil. Yang beli siapa? Yang beli siapa? Yang numpak siapa? Yang nyetir siapa? Berangkatlah suami baru pakai mobil Fortune gratis, gak usah beli. Istri baru sebelah kiri. Lewat di kuburan itu, Pak, bangun almarhum itu, Pak.
kali ngeten. Loh, kok supire baru? Paham? Paham? Pingin ngoten dah? Pingin seperti itu? Wis daftar haji, daftar umroh. Bu, jangan seneng. Bisa juga kalau ibu terlalu pelit, diajak untuk akhirat nggak mau. Ibu yang meninggal dulu, pasti bapak nikah. Leres pak? Bu, jangan seneng. Bisa juga kalau ibu terlalu pelit, diajak untuk akhirat nggak mau. Ibu yang meninggal dulu, pasti bapak nikah. Leres pak? Sambil nyanyi bapak, walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berharga. Suami menangis sebelah mata sambil memikir siapa gantinya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah wa wafiqni amalan solihah. Yang kedua, wa atharohum. Nopo? Wa atha. Setiap kita yang hidup harus punya makthar, baik itu berupa fisik maupun peradaban. Kalau fisik, bangun masjid, musola, tempat-tempat pendidikan, ini semua merupakan maksar sebagai tanda dan bukti bahwa kita pernah ada di muka bumi. Atau juga bisa maksarnya itu berupa peradaban. Contoh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau yang mengawali menjadi orang yang begitu taat atas perintah Allah sampai rela menjadikan anaknya sebagai korban. Berangkat dari situlah akhirnya sampai sekarang peradaban yang pernah dibangun semasa hidupnya oleh Nabi Ibrahim tidak hilang sampai sekarang, diteruskan oleh umat manusia. Jadi orang yang punya maksar ketika hidup, setelah mati itu Pak masih dikenang. Nabi Ibrahim ini sudah berapa ribu tahun meninggal itu. Tapi seolah-olah beliau itu masih hidup. Setiap tahun datang dengan membawa oleh-oleh daging. Bayangkan orang yang sudah meninggal aja masih ngurusi orang yang hidup, bermanfaat buat orang yang hidup. Ketika kita masih hidup, kok mau makan sesama manusia yang sama-sama hidup? Inilah perlunya kita ngaji agar kita ini tidak lupa setelah tiada nanti. Ada enggak tanda bahwa kita pernah ada di muka bumi ini? Dan ini harus dimulai membangun keluarga maslahah. Karena kunci baik tidaknya bangsa itu harus dimulai dari membangun keluarga maslahah.
Tidak bisa tergantung apa presiden, apa kata gubernur, apa kata bupati, apa kata Pak Camat, apa kata Datuk Rio. Tidak. Harus dimulai dari keluarga maslahah, di lingkungan keluarga kita masing-masing. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Makanya saya menganjurkan jika kita punya anak wajib mengerti agama. Karena inilah salah satu yang menjadikan maksar kita setelah kita tiada nanti. Ketika di lingkungan keluarga kita ini sudah menjadi keluarga yang maslahah, insya Allah siapapun yang memimpin di negeri ini, mulai dari pusat hingga desa, akan menjadi masyarakat yang rukun, bersatu. Tetapi kalau sebaliknya di lingkungan keluarga kita sudah tidak bisa kita bangun menjadi keluarga yang maslahah, siapapun yang memimpin akan sulit. Membangun manusia menjadi baik dan benar itu dengan ibadah. Membangun manusia menjadi pintar itu dengan sekolah. Artinya kalau anak itu hanya sekolah, di dalam sekolah itu tidak ada ibadah, saya pastikan sekolah itu hanya bisa melahirkan anak-anak yang pintar tapi tidak benar. Dulu Bapak Ibu sekalian, nun sewu, para pemimpin kita ini tidak ada yang pintar karena pendidikan rendah. Tapi dia itu menjadi orang yang benar karena ahli ibadah. Disuruh memimpin, itu aman, tidak ada masalah, Pak. Meskipun tidak pintar, tapi dia benar karena ibadah tadi. Tidak pintar karena pendidikannya rendah, benar karena ahli ibadah. Bisa memimpin, tidak ada masalah. Kenapa? Orang yang benar karena ibadah sudah dipastikan dia itu menjadi orang yang takwa Allah. Ketika orang ini sudah takwa Allah, pasti hubungan-hubungan terhadap sesama, tanggung jawab terhadap masyarakat dan rakyat yang dipimpinnya itu akan dijaga sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan pada Allah. Tetapi kalau pemimpin itu tidak ibadah, meskipun pintar, pendidikannya tinggi, saya pastikan pemimpin itu tidak akan menjadi pemimpin yang benar. Kepada Allah yang menciptakan saja dilawan, tidak sholat itu, apalagi rakyat ciptaan Allah. Kepada yang menciptakan saja berani, apalagi rakyat yang diciptakan Allah. Betul nggak? Nah, ini makanya sebentar lagi 2004. Nah, ini masuk ke sana akhirnya ini. Ini masih ada waktu nggak? Masih ada waktu nggak Pak Rio? Jam berapa ini? Nambah nanti sangunya ya. Masih berapa? Jam berapa? Ini jam 10 Pak, gimana Pak? Mboten ngantuk? Kula tambah satu hadis, wau satu ayat. Ini konteksnya 2004, nggih. 2024. Nah ini Pak Datuk Rio meluruskan. Ya, 2024. Ada apa tahun 2024 itu?
Ada apa? Pesta demokrasi di mana kita masyarakat disuruh memilih pemimpin. Betul nggak? Sudah ada pilihannya? Dereng Pak Kiai, dereng diserang, ngoten tah maksudnya. Nunggu serangan. Ya Allah, dulu Pak ketika saya kecil, kalau mendengar serangan itu Pak, itu sembunyi Pak, ngumpet di bawah tempat tidur, itu orang du. Loh sekarang itu rumah itu malah ditulisi menerima serangan, loh ngoten loh Pak. Saya itu pernah pemilu yang dulu, pagi-pagi itu jalan-jalan ketemu orang di perempatan. Loh pagi-pagi kok di sini Pak? Iya Buya. Panggilnya Buya. Ada apa? Nunggu serangan. Lah terus belum diserang-serang katanya ya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, idza kharajta minad dunya fa dhahrul ardi khairun lana am batnuha. Apabila nanti engkau ya Rasulullah meninggalkan dunia ini, meninggalkan kami semua, mana yang lebih baik, di atas bumi atau di bawah bumi? Hidup atau mati? Apa jawab Rasulullah? Tergantung 3 hal. Yang pertama, idza kana umaraukum khiyarukum wa aghniyaukum askhiyaukum wa amrukum sura bainakum fadhahrul ardi khairun lakum min batniha. Baik ndaknya ketika aku sudah tiada, kata Rasulullah, di atas bumi atau di bawah bumi, hidup atau mati, tengok 3 hal. Yang pertama, idza kana umaraukum khiyarukum, apabila para pemimpinmu dipilih melalui seleksi orang-orang yang terbaik, bukan baik karena dibayar, bukan baik karena dikasih kaos, bukan baik karena apa lagi Pak? Coba, biasanya pengalamannya apa yang kemarin-kemarin itu? Apa? Sembako, bukan baik karena apa lagi? Kan nggak ada pengalaman dewe-dewe nih nggih. Amplop, itu yang pertama. Bukan karena serangan, tapi memang kita pilih yang terbaik. Wa aghniyaukum askhiyaukum. Yang kedua, orang kaya-kaya kalian tidak pelit. Nah ini maulutan ndak iuran. Ini sudah tanda ini. Sudah tanda ini Pak. Makanya Pak Rio jangan biarkan terus pelit ya Pak Rio ya. Orang kaya kalian adalah orang yang dermawan. Wa amrukum sura bainakum, segala urusan-urusan kalian selalu dimusyawarahkan. Fadhahrul ardi khairun lakum min batniha. Jika seperti itu keadaannya, maka di atas bumi yang lebih baik daripada di bawah bumi, hidup yang lebih baik daripada mati. Alhamdulillah, kalau nengok masjid ini tandanya masyarakat sini dermawan semua. Amin ya robbal. Man bana masjidan, siapa orang bangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah,
Allah akan membangunkan istana nanti di surga. Kalau membangunnya masjid bareng-bareng, nanti istananya ya bareng-bareng ya. Pak, masjid ini termasuk maksar, Pak. Kalau Bapak membangun masjid, insya Allah bukti tanda bahwa Bapak pernah ada di muka bumi ini sampai turun-menurun itu dikenang. Karena yang merawat adalah umat. Tapi kalau ninggal rumah, bukan tidak wajib, ya tetap itu wajib. Tapi kalau hartanya banyak, kenapa hanya ninggalin rumah? Perlu juga ninggalin mas. Kalau ninggalin rumah, Pak, begitu Bapak tidak ada, anak yang tempati ditanya, ini tinggalan siapa? Bapak. Terus anaknya mati, ganti cucunya. Cucunya ditanya, ini tinggalan siapa? Tidak bilang kakek sudah, Pak. Bilang siapa? Bapak. Tapi kalau masjid, insya Allah akan menjadi maksar, walaupun kita sudah meninggal lama tetap akan dikenang. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi mohon pada Allah, mudah-mudahan Rasul hadir malam ini. Rasul hadir malam ini. Allah berjanji tidak akan menghancurkan sebuah kaum. Maka Allahu mu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab sebuah kaum. Wa anta fihim. Jika engkau dimaksud di sini menurut ahli tafsir adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di antara mereka. Mudah-mudahan Rasul hadir. Azab-azab ini insyaallah akan dihilangkan dan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim anta maulana ya ma'budallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dzanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la musafiran illa wasalta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita wa yassartaha. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di rumahmu ini kami bersama-sama bersimpu memanjakan doa, memohon kepadamu ya Allah. Kami menyadari selama ini kami menjadi hamba yang zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Membiarkan diri ini berlarut-larut di tempat dosa. Membiarkan diri ini berlarut-larut di tempat maksiat tanpa ada upaya menyelamatkan. Tanpa ada upaya menyesali. Jika sampai detik ini, malam ini, belum juga kau berikan maghfirah dan ampunanmu, belum juga kau berikan rahmat dan kasih sayangmu, lanakunanna minal khosirin, kami akan menjadi orang yang merugi di sisimu ya Allah. Ya Allah, ampuni bapak ibu kami, wala tu'adzibhuma bi'adzabi, jangan kau siksa bapak ibu kami karena dosa dan maksiat kami. Juga ampuni kami ya Rabb jika bapak ibu kami menyesal melahirkan kami, karena kami menjadi anak yang durhaka kepada bapak ibu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan kami ya Allah, anak istri kami, keluarga kami, masyarakat kami di dunia. Juga selamatkan kami, anak istri kami, keluarga kami, masyarakat kami, para pemimpin kami di akhirat. Dan selamatkan kami dari jilatan api nerakamu. Sebagaimana pesan dan firman-Mu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.